Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Ya, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa Bu. Ya, sebentar deh, kalau gitu saya ambil apa ya ini? Headset. Ya, gimana? Kedengeran nggak suara saya? Lebih jelas nggak? Ya Bu, lebih jelas. Ya udah, kalau gitu saya mulai aja ya. Jadi hari ini kita masuk ke integral substitusi. Tapi sebelum saya masuk ke integral substitusi, saya akan membahas tugas minggu lalu ya. Jadi tugas minggu lalu itu mengenai integral tertentu. Tugasnya sudah kan ya, sudah kirim ke email semua kan? Sudah dikumpulkan? Ya Bu, sudah. Sudah. Jadi kalau yang mengumpulkan lebih dari hari ini berarti yang nggak saya nilai ya, karena saya akan bahas. Sebentar saya buka dulu filenya. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang akan join lagi. Maka saya belum terbuka. Dokumen. Sebentar ya.
Oke, gimana layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, ini saya buka Word ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai integral tertentu, di mana untuk integral tertentu ini maksudnya tertentu itu integralnya tidak ada batas-batasnya ya, maka namanya integral tertentu, di mana nanti hasil integralnya jangan lupa ditambahkan plus C di belakangnya. Nah, di sini ada rumus-rumus dasar untuk integral tertentu. Yang pertama, integral x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1, 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini rumus dasar sekali dan harus diingat. Sebentar, sepertinya tadi saya dengar ada yang mau join. Ya, ini rumus dasar sekali harus diingat. X pangkat n dx adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ada integral dari suatu konstanta a dx itu adalah ax plus c ya. Kalau ada a dt berarti at plus c. Jadi tergantung terhadap variabel apa. Terus kalau ada integral ax pangkat n dx, jadi sebenarnya a ini bisa keluar dari integral karena dia konstanta tidak mengandung variabel x. Jadi sama aja seperti mengintegralkan x pangkat n yang di atas. Jadi hasilnya adalah a per 1 per 1 per n plus 1 ya, jadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini bentuk umumnya, jadi a kalau dikalikan fungsi dalam dx, a-nya bisa keluar dari integral. Jadi yang tidak mengandung variabelnya itu bisa keluar dari integral, dianggap sebagai konstanta. Terus kalau integral dari penjumlahan fungsi ya, Mohon izin, Bu. Suaranya terputus. pakai nggak usah pakai ini, apa lebih jelas sekarang? Lebih jelas tadi apa sekarang? Jelas tadi, Bu. Lebih jelas yang tadi ya. Mungkin ini putus-putusnya karena dari sinyal. Oke, ini udah lebih jelas, masih putus-putus nggak? Udah jelas, Bu. Udah jelas ya. Saya lanjutkan ya. Terima kasih. Ya, jadi nanti juga saya tolong diingatkan kalau tiba-tiba saya keluar. Oke, ya, saya lanjutkan. Jadi integral dari ini penjumlahan fungsi itu bisa diintegralkan masing-masing, begitupun juga untuk pengurangan gitu ya. Pengintegralan masing-masing fungsi ini dalam X hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, tapi untuk perkalian nggak boleh. Itu nanti ada caranya, metode sendiri kalau bentuknya perkalian. Terus integral dari 1 per x dx ini adalah ln x plus c. Integral dari a pangkat x adalah a pangkat x dx adalah a pangkat x ya, ini a pangkat x per ln a plus c. Terus integral e pangkat x dx tetap e pangkat x plus c. Dan integral ax plus b pangkat n dx sama dengan 1 per a kali n plus 1 ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Ini bagian terakhir sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Kalau misalkan nanti kita sudah belajar integral substitusi, ini bisa menggunakan integral substitusi untuk pengintegralannya gitu. Tapi kalau mau dihafal, jadi nggak usah mensubstitusi lagi, memisalkan lagi, ini juga bisa. Oke, ini ada contoh-contohnya. Nah, sekarang saya langsung bahas tugasnya aja, supaya nanti bisa masuk ke materi untuk hari ini.
Ada 10 soal ya. Oke, saya akan bahas satu per satu. Untuk soal pertama, integral 1 per akar X kuadrat pangkat 3 dx, berarti ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk akar. Jadi belum langsung mengintegralkan, tapi dirubah dulu fungsi dalamnya. Fungsi di dalam integral itu istilahnya namanya integran. Ya, ini bisa dirubah jadi 1 per menggunakan sifat pangkat 1 per X pangkat 2 per 3. Oke, X pangkat 2 per 3 dx. Oke, ini akan sama dengan pangkatnya naik ke atas ya, supaya kita bisa gunakan kita bisa gunakan rumus dasar yang pertama, yaitu yang X pangkat N. Berarti kan N-nya harus jelas berapa, jadi ini kita naikkan ke atas. Kalau di bawah naik ke atas, pangkatnya berubah tanda, jadi X pangkat min 2 per 3. Oke, dx. Oke, nah di sini kita baru bisa gunakan rumus X pangkat N. Tadi rumusnya integral X pangkat N adalah 1 per N plus 1. N-nya di sini adalah min 2 per 3 plus 1 ya. Jadi N plus 1 X pangkat N plus 1. Oke, jangan lupa plus C. Karena kita sudah selesai mengintegralkannya. Nah, ini harus disederhanakan lagi. Ini jadinya 1 berapa? 1 per... Sebenarnya integralnya udah selesai ya, tapi kan ini belum sederhana gitu. Jadi ini tinggal masalah penyederhanaan aja gitu ya. Min 2 per 3 tambah 1, 1 itu 3 per 3. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 3. X pangkat 1 per 3. Satu per 3 plus C. Oke, nah ini hasilnya akan sama dengan berapa? Ini 1 dibagi 1 per 3, jadinya 1 dikali 3 per 1, hasilnya 3 ya. Nah, X pangkat 1/3 ini bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk akar. Jadinya di luarnya adalah 3, di bagian bawahnya itu bentuk yang di luar, akar pangkat 3, X-nya X pangkat 1, jadi bisa ditulis X saja, plus C. Jadi hasilnya adalah ini. Integral 1 per akar pangkat 3 dari X kuadrat dx adalah 3 kali akar pangkat 3 dari X plus C. Gitu. Oke, sudah nomor 1 selesai. Sekarang bahas nomor 2. Nah, di sini karena kita punya penjumlahan fungsi dalam X ya. Jadi kalau misalkan yang baru kenal integral, untuk mengintegralkan ini fungsi yang panjang ini X pangkat 4X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2X plus 5 itu bisa kita integralkan masing-masing gitu. Jadi kalau gunakan tadi rumus dasar, kalau saya boleh gunakan sifat penjumlahan dari fungsi dalam X gitu ya, ini bisa kita integralkan masing-masing. Jadi integral dari 4X pangkat 3 Oke, dx ditambah integral 3x kuadrat integral 3x kuadrat ya. X kuadrat dx ditambah integral 2x dx, jangan lupa, ditambah integral 5x.
Jangan lupa dx. Oke gitu. Selanjutnya ini kita bisa gunakan rumus-rumus dasar yang ada di atasnya tadi. Sifat yang ketiga kalau nggak salah ya, 4x pangkat 3 itu rumusnya jadi ada a per n plus 1 ya, dimana n-nya adalah 3. Jadi hasil integralnya adalah 4 per pangkat atau n-nya adalah 3, jadi 3 plus 1, x pangkat n plus 1 ya, jadi saya langsung buat x pangkat 4. Selanjutnya ditambah ya, dengan cara yang sama saya langsung 3 per n-nya 2, 3 tambah 1, 3 per 3 jadi 1 ya, x pangkat 3, jadi saya langsung rumusnya sama. Atau ini juga boleh ya, 4 per 3 tambah 1 kan 4, 4 per 4, 1 enggak ditulis, jadi ini enggak usah ada. Oke. Ditambah 2x itu berarti x-nya pangkat 1, jadi 2 per 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2 itu 1, jadi hasilnya adalah integral dari 2x adalah x kuadrat. Ditambah, oke ini harusnya nggak ada 5x-nya ya, hanya 5 aja. 5 integralnya adalah 5x, jadi seperti sifat rumus dasar yang kedua, a dx, hasil integralnya adalah ax ya, jadi ini 5x. Oke, yang terakhir jangan lupa ditambahkan c. Ini. Nomor 2 sudah, nomor 3 caranya sama, integralkan masing-masing. Saya langsung saja ya. Jadi 2 per pangkatnya 2 tambah 1, jadi hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3. Jadi nanti bisa dicocokkan dengan jawaban kalian. Dikurang ini 5 per ini x pangkat 1 berarti 5 per 1 tambah 1, jadi 5 per 2 x pangkat 2. Plus 3, hasil integralnya adalah 3x. Plus C. Oke, jadi nomor 3 hasilnya seperti itu. Dengan cara yang sama ya, nomor 4, integral 2 adalah 2x. Min integral 3x adalah 3 per pangkatnya ini 1, 1 tambah 1 jadinya 2. X-nya x pangkat 2. Karena pangkatnya bertambah 1 ya, kalau turunan pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Ditambah 1 per 3 tambah 1 nih, n plus 1 berarti 4, jadi 1/4 x pangkat 4. Pangkat 4 plus c. Oke, melepas seperti itu. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini bisa digunakan rumus yang terakhir tadi, rumus ux ya, ux pangkat n ya. Rumus ux pangkat n itu adalah ya, ax plus b pangkat n ya. Berarti 1 per a dalam kurung n plus 1, terus sama pangkatnya bertambah 1. Nah, ini bisa pakai rumusnya itu. Jadi di sini adalah a-nya adalah 1 ya, karena di a-nya itu adalah koefisien si x. Jadi kalau ngapal rumus lihat rule-nya, aturannya. Jadi di sini integral dari ax plus b pangkat n dx itulah 1 per a itu depannya si x. Kalau untuk soal tadi berarti a-nya adalah 1, n-nya adalah pangkat dari ax plus b ya. Jadi dikali n plus 1 dikalikan dengan ax plus b pangkat n plus 1. Ya, berarti kalau kita implementasikan rumus ke-10 di materi tadi, ini akan menjadi 1 per a-nya adalah 1. Oke, ntar bagian seperti ini.
A-nya di sini enggak ada, A-nya adalah 1 ya, 1 per A-nya 1 kali N plus 1, N-nya adalah 3/2 gitu ya. 3/2 tambah 1. Oke. Terus ininya tetap, nanti pangkatnya bertambah 1. 3/2 tambah 1. Oke, sini sudah selesai mengintegralkannya, jangan lupa plus C. Nah, ini udah selesai sebenarnya, pengintegralannya sudah selesai. Ini tinggal penyederhanaannya aja. Oke, penyederhanaannya berarti kan bagian bawah itu masih harus disederhanakan. Jadi 1 per, oke, ini 1 kali berapapun nggak berpengaruh, tinggalin dalam kurung yang dihitung, berarti 1 itu bisa ditulis jadi 2/2. Jadi 3 ditambah 2, jadi hasilnya adalah 5/2. X min 4 pangkat 5/2. Plus C. Oke, ini juga masih bisa disederhanakan lagi. 1 dibagi 5/2, hasilnya adalah 2/5. X pangkat 5/2 plus C deh. Karena di sini di soalnya bentuknya pangkat, jadi ini harusnya sebenarnya kan karena pangkatnya pecahan bisa dirubah ke dalam bentuk akar ya. Tapi karena di sini soalnya dalam bentuk pangkat dan juga pecahan, jadi saya nggak rubah ke dalam bentuk akar. Kecuali soalnya dalam bentuk akar. Oke, soal yang ke 6. Nah, ini nggak bisa langsung diintegralkan. Tadi saya katakan bahwa sifat perkalian itu nggak berlaku. Ini nggak boleh kita integralkan masing-masing. 1 min X dikali integral akar X gitu ya. Nggak bisa ya. Jadi ini untuk mengintegralkannya harus kali pelangi dulu. Jadi integrannya yaitu fungsi di dalam integral itu harus dirubah dulu. Gitu. Jadi kali pelangi ya. Kali pelangi. 1 dikali akar X hasilnya adalah akar X. Dikurang X dikali akar X ya. X dikali akar X ya. X akar X gitu ya. Oke. X akar X dx. Oke. Nah, ini tandanya sudah pengurangan, baru bisa kita integralkan masing-masing gitu ya. Integral dari akar X dx. Nah, di sini akar X-nya saya mau langsung ganti, jadi akar itu adalah X pangkat setengah. Dikurang integral X akar X. X ini berarti X pangkat 1, ini akar X, X pangkat setengah, 1 tambah setengah itu 1/2. 1/2 kalau dijadikan pecahan biasa itu 3/2. Jadi bentuk akarnya langsung saya rubah, X akar X itu adalah X pangkat 3/2. Ini adalah dx. Ini sama dengan, nah ini diintegralkan masing-masing, bentuknya sudah X pangkat N, berarti ini bisa menggunakan rumus dasar yang pertama ya, X pangkat N, N-nya adalah setengah. Berarti kalau diimplementasikan rumusnya 1 per setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1 ya. Oke, dikurang 1 per 3/2 tambah 1 ya. Ambil ini aja.
1/, ini 3/2 ya, karena N-nya 3/2, 1/3/2 tambah 1, X pangkat 3/2 tambah 1. Plus C, jangan lupa. Kalau sudah selesai mengintegralkan, tanda integralnya sudah tidak ada, plus C. Nah, ini sudah selesai mengintegralkannya, tapi belum sederhana. Jadi harus disederhanakan. Ya, menyederhanakan bentuk pecahan ini 1/2 tambah 1, 1/2 tambah 1 itu 2/2, 3/2 ya, 1 dibagi 3/2 jadi 2/3. Bisa ditulis sebagai X dikali akar X. Oke. Ya, saya tempat keluar ya. Oke, Iya, Bu. Melek, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. oh, sudah putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Udah enggak, Bu. Ya. Oke, tadi sampai sini masih bisa diikuti nggak? Oh, saya belum, oh, enggak. Nah, layar saya kelihatan nggak? Gimana, layar saya sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, sampai sini tadi sudah bisa diikuti. Putus-putus, Bu. Bu. Bu, putus-putus suaranya nggak ada, Bu. Oh iya, saya keluar.
Bu, putus-putus, Bu. Ya, selamat malam anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan integral parsial. Malam. Terima kasih atas kontribusinya dan telah hadir di kelas malam ini ya. Selamat Bu. malam. Waalaikumsalam. Udah lah, hack aja lah nih. Roomnya kagak dipakai. Nggak tahu tiba-tiba ibunya dateng. Ya, saya lanjutkan ya. Maaf tadi saya ganti wifi ini. Kayak wifi rumah malah enggak ini. Jaringannya keluar masuk nggak jelas. Oke, ya saya lanjutkan. Sebentar, saya sedang share screen. Ini suara saya bisa didengar dengan jelas kan ya? Iya Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi sampai sini tadi ya. Jadi X pangkat setengah tambah 1, ini saya akan rubah ke dalam bentuk akar. X pangkat setengah itu adalah akar X ya. Dan X pangkat 1 ya X, berarti X pangkat setengah tambah 1 bisa ditulis jadi X kali akar X. Oke. Ya, dikurang. Ini 1/3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1 itu hasilnya adalah 5/2 ya. 1 dibagi 5/2 hasilnya adalah 2/5. Nah, ini X pangkat 3/2 itu adalah 1/2 ya. Jadi sebenarnya X pangkat 3/2 itu bisa ditulis sebagai X pangkat 2 tambah setengah ya. Oke, atau kalau saya detail, ini adalah X pangkat 3/2-nya saya tulis sebagai 1/2. Oke, 1/2 ditambah 1 kan ya. Oke, ini masih ada plus C. Nah, ini saya ulangi lagi penulisannya. Ini akan sama dengan bagian depannya ini sudah sederhana. Jadi tidak perlu ada perubahan. Oke, dikurang 2/5, ini juga sudah sederhana. Nah, ini kan X pangkat 1/2 tambah 1 tambah 1 2. Jadinya di luarnya adalah X pangkat 2. Nah, X pangkat setengahnya itu jadi akar X. Jadi X pangkat 1/2 tambah 1 bisa ditulis sebagai X kuadrat kali akar X. Seperti ini. Gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi hasil akhirnya ini. Integral 1 min X kali akar X dx hasilnya adalah 2/3 X kali akar X dikurang 2/5 X kuadrat kali akar X plus C. Seperti itu. Nah, sama di sini juga integral itu sifat integral tidak ada untuk pembagian, jadi ini harus dibagi dulu fungsinya 1/1. Jadi kita nggak bisa langsung mengintegralkan.
Jadi untuk mengintegralkan fungsi yang seperti ini harus dibagi dulu fungsinya ya, dirubah dulu. Jadi ini kita integral dibagi satu per satu. Jadi ini kalau dilepas bisa ditulis sebagai X pangkat 3 per X kuadrat. Ini belum mengintegralkan ya, ini kita masih merubah fungsinya supaya apa? Supaya kita nantinya bisa menggunakan rumus dasar yang ada di atas. Oke, ditambah 5x kuadrat plus x kuadrat. Min 4 per x kuadrat dx. Ini sama dengan integralkan, belum integral ya, ini masih dalam integral, sederhanakan dulu integrannya. X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya adalah X gitu ya, dikurang, ditambah 5X kuadrat dibagi X kuadrat, hasilnya adalah 5, dikurang 4, X di bawah ini bisa naik ke atas, jadi X pangkat min 2. Jadi 4 X pangkat min 2. Dx. Nah, setelah ini baru diintegralkan masing-masing karena ini pemisahnya sudah tambah dan kurang. Jadi ini sama dengan integral X jadinya adalah 1 per 2 X pangkat 2 ya. Karena pangkatnya bertambah 1. Ditambah integral 5 adalah 5X. Dikurang integral min 4, ini bisa dipakai rumusnya jadi min 4 per min 2 tambah 1 ya, n plus 1 min 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1. Ini saya detail yang ini karena pangkatnya min. Padahal rumus yang depan sama ya, yang digunakan adalah rumus ini. Oke, ini jangan lupa plus C karena sudah selesai integralnya. Jadi tinggal menyederhanakan bagian ini. Bagian yang lainnya tetap, jadi sama dengan, maaf. Nah, ini sama dengan setengah X kuadrat plus 5X, ini min 2 tambah 1 min 1 ya, jadinya min 4 dibagi min 1 jadinya positif 4. X pangkat min 1, X pangkat min 1 itu kalau mau X-nya pangkatnya positif jadi dibuat seper X. Oke, plus C, jawabannya seperti ini. Nah, yang di sini yang soal nomor 8, ini juga untuk mengintegralkannya bisa digunakan rumus dasar yang ke-10 ya, di mana A-nya adalah 1. Tapi ini harus dirubah dulu pangkatnya supaya di atas, jadi N-nya adalah min 3. Jadi dirubah, ini bisa dirubah jadi X min 1 pangkat, X min 1 pangkat min 3. Pangkat min 3 dx. Oke, ini sama dengan gunakan rumus yang ke-10 ya. Jadi 1 per A-nya di sini adalah 1 karena A itu adalah depannya si X atau koefisien X, jadi nilainya adalah 1. Kali N plus 1, N-nya di sini adalah min 3 tambah 1.
Oke, terus X min 1 pangkat min 3 plus 1. Rumusnya ya, plus C. Oke, tinggal penyederhanaan. Sama dengan min 3 tambah 1 min 2 ya, jadi 1 per min 2 jadi min setengah atau min 1 per 2 X pangkat min 2 plus C. Karena min 3 tambah 1 itu min 2. Min 2 plus C. Oke, kalau mau, sebenarnya sampai sini sudah betul, tapi karena di soal itu pangkat dari ininya positif, jadi ini juga supaya positif pangkatnya, jadi diletakkan di bawah, jadi bisa ditulis sebagai min 1 per 2. Oke, ini adalah, ini letaknya taruh di bawah, X min 1-nya dicetakkan di bawah supaya pangkatnya jadi positif, di X min 1 pangkat 2. Plus C. Oke, ya, jadi seperti ini. Terus nomor 9 juga sama ya, seperti soal nomor berapa ini, nomor 6. Jadi apa namanya, untuk mengintegralkannya harus dirubah dulu fungsinya dengan melakukan perkalian kali apa sih itu namanya, kali pelangi istilahnya. Oke, berarti ini hasilnya adalah X dikali X pangkat 3, jadi hasilnya adalah X pangkat 4. Ditambah X kali 3, 3X dx. Oke, ini baru diintegralkan masing-masing dengan menggunakan rumus yang pertama. Jadi hasilnya adalah 1/5 X pangkat 5, ya, 1/n plus 1 X pangkat n plus 1, dx pangkat n plus 1, 4 tambah 1, 5, ditambah 3/2 ya, 3/2 karena pangkat X-nya adalah 1 di sini, 3/2 X pangkat 2. Oke, jangan lupa plus C karena integral tak tentu. Ya, soal yang lain pun sama. Soal nomor 10 pun sama. Jadi harus dikalikan dulu. Kali pelangi dulu. Oke, 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat. Min X pangkat 3 dikali X pangkat 2, jadi X pangkat 5. dx. Oke, ini sama dengan pakai rumusnya, jadi 4 per 2 tambah 1, 3 ya. X pangkat 3, pangkatnya bertambah 1. Pangkat dari X bertambah 1. Dikurang 1 per pangkatnya tambah 1, 5 tambah 1, 6, jadi min 1/6. X pangkat 6. X pangkat 6. Oke, plus C. Ya, selesai. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan tugasnya? Cukup, Bu. Cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi yang baru, yaitu mengenai integral substitusi. Jadi kalau bentuknya perkalian ya, perkalian di mana satu bagian itu ternyata hasil turunan dari bagian yang lain itu integralnya bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi.
Oke ya, jadi integral substitusi adalah sebuah metode atau teknik dalam menyelesaikan masalah integral di mana dilakukan sesuai namanya ya, dilakukan substitusi untuk menyederhanakan masalahnya. Jadi teoremanya ada misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan, artinya G itu adalah fungsi yang mempunyai turunan, dan F besar adalah anti turunan dari F, artinya F itu hasil integral dari EF gitu ya. Maka F Gx kali G aksen X. Nah, lihat di sini bahwa G aksen ini merupakan turunan dari G kan. Nah, kalau berlaku seperti ini maka kita bisa lakukan integral substitusi di mana nanti hasilnya adalah F besar Gx plus C. Mungkin kalau seperti ini agak kurang kebayang gitu ya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi kalau kita menyelesaikan integral substitusi, di sini saya ambil contohnya adalah integral 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx gitu ya. Kita lakukan pemisalan ya. Nanti pemisalannya itu kita substitusi gitu ya sesuai namanya. Di sini saya misalkan, jadi yang dimisalkan itu adalah fungsi yang lebih panjang. Di sini kita punya 2x dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, yang jadi U-nya pemisalannya adalah x kuadrat plus 1 gitu. Kenapa x kuadrat plus 1? Karena nanti x kuadrat plus 1 kalau diturunkan kan hasilnya 2x ya. 2x plus 1 turunannya 0 gitu. Jadi kalau belajar integral turunan itu harus sudah paham. Oke, jadi di sini dimisalkan U-nya adalah x kuadrat plus 1, maka DU itu turunan ini U terhadap fungsi variabel U ya, DU sama dengan x kuadrat turunannya 2x plus 1 turunannya 0. Maka turunan x kuadrat plus 1 adalah 2x dx. Ini kalau kita cari dx-nya, dx sama dengan 1 per 2x du. Selanjutnya kita substitusi pemisalannya. Pemisalannya U sama dengan x kuadrat plus 1 dan dx-nya diganti dengan 1 per 2x du. Oke, sehingga soal tadi integral 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. 2x-nya tetap, x kuadrat plus 1-nya adalah U, jadi U pangkat 3. Dan dx-nya sendiri diganti dengan 1 per 2x du. Nah, di sini bisa dicoret 2x-nya ya habis. Jadi kita punya integral U pangkat 3U du. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dasar ya, rumus dasar yang tadi kita pelajari. Bahwa integral x pangkat n adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi hasil integral U pangkat 3 du adalah 1 per 4 U pangkat 4 plus C. Nah, baru kita substitusi balik, U-nya diganti, U-nya tadi adalah X kuadrat plus 1. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Itu yang namanya integral substitusi. Jadi kita lakukan pemisalan, selanjutnya pemisalan itu kita substitusi ke integral, tapi nanti jangan lupa di substitusi balik, diganti lagi variabelnya dalam X. Nah, ini contoh yang lain. Contohnya x kuadrat akar x pangkat 3 plus 2 dx. Nah, di sini pemisalannya adalah tadi yang kalau misalkan kamu bingung yang mana dimisalkan U, lihat aja nih. Kalau kita punya x kuadrat, pemisalannya 2x. Nah, di sini kan nggak ada 2x, berarti yang jadi fungsinya adalah x pangkat 3 plus 2. Ini yang kita misalkan. Biasa dia bentuknya memang lebih panjang. Ya, jadi U-nya. Jadi kita misalkan U itu adalah X pangkat 3 plus 2, maka DU sama dengan 3X turunannya adalah 3X pangkat 2 plus 2, 2 turunannya 0, jadi tidak ditulis, jadi turunannya yang di atas ini, yang sebelah kanan adalah 3X kuadrat DX, karena terhadap variabel X, maka diperoleh DX-nya itu adalah 1 per 3X kuadrat DU. Nah, selanjutnya kita lakukan substitusi pemisalan ini ke masalah awal. Integral x kuadratnya tetap, akarnya tetap, x pangkat 3 plus 2 diganti dengan U, dikali dengan dx-nya adalah ini 1 per 3x kali du. Itu ya.
X kuadrat coret. Nah, ini sepertiga bisa keluar dari akar ya, bisa keluar dari integral. Ya, karena tidak mengandung variabel U, berarti bisa keluar dari integral. Jadi kita punya sepertiga integral U pangkas tengah ya, karena akar U bisa ditulis sebagai U pangkas tengah. DU ya, DU. Nah, selanjutnya ini sudah bisa kita gunakan rumus dasar U pangkat N ya. Jadi sepertiganya tetap, ini 1/1 tambah N. Ya, 1 tambah setengah, U pangkat 1 tambah setengah plus C. Ini disederhanakan, sepertiga kali 1/1 tambah setengah, 2/2. 2/2 jadi 3/2, 1 dibagi per 3/2 jadi 2/3. Oke, U pangkat 1 tambah setengah bisa tulis U kali U pangkat setengah. Nah, selanjutnya ini dikalikan 2/9, U-nya sendiri adalah X pangkat 3 plus 2. U pangkat setengah adalah akar dari U ya, U-nya ini plus C. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk integral substitusi? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Berarti kalau gitu saya lanjutkan. Integral 1/2x min 3 dx. Nah, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus yang nggak bisa ya, ini karena ini pangkat 1 ya. Oke, ini jadi dimisalkan ya, yang di bagian bawah ini adalah U, jadi U-nya adalah 2x min 3. Maka kalau kita turunkan, sebenarnya kan U itu kalau diturunkan terhadap U itu kan 1 ya, kayak X turunannya adalah 1. Jadi sebenarnya turunannya 1 DU, cuma karena 1 nggak ditulis, jadi tinggal DU aja. Nah, turunan 2X adalah 2, turunan min 3 adalah 0, jadi nggak ditulis. Jadi ini turunannya adalah 2X dx. Terus dibuat dx sama dengan ini ya, DU dibagi 2 atau setengah DU. Selanjutnya substitusi pemisalannya, integral 1 per iniannya adalah U. Jadi integral 1 per U DU. Integral 1 per U adalah ln U ya, ln U plus C, di mana nanti tinggal di substitusi balik, U-nya adalah 2X plus 3. Jadi integral 1/2X. Oke, saya kurang ya di sini ya. dx-nya adalah setengah DU, sorry. Oke, seperti ini ya, setengah DU. Berarti ini setengahnya bisa keluar. Oke, kalau ini ditambahkan 1/2 integral 1/U DU. Oke, sama dengan, nah integral 1/U DU kan ln U ya, tapi di sini ada setengahnya. Ya, jadi hasilnya adalah 1/2 ln 2X plus 3 plus C. Gitu. Oke, untuk contoh 3 ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ada, Bu, sepertinya. Tidak ada ya. Oke, berarti kalau gitu saya lanjutkan. Contoh yang terakhir ini. Contoh yang terakhir integral E pangkat X kali E pangkat X plus 1 pangkat 3. Nah, di sini misalkan yang jadi U-nya adalah E pangkat X plus 1, karena tadi saya katakan bahwa yang di pemisalan U-nya adalah biasanya fungsi yang lebih panjang. Jadi U-nya adalah E pangkat X plus 1. DU diturunkan terhadap variabel U adalah DU. E pangkat X turunannya tetap ya, E pangkat X plus 1. 1 turunannya 0. Maka E pangkat X plus 1 turunannya adalah E pangkat X dx. Gitu.
Maka di sini dx bisa ditulis sebagai 1 per ya, 1 per e pangkat x du. Kan ini turun ke bawah ya, per e pangkat x du. Substitusi pemisalannya. Jadi integral e pangkat x kali e pangkat x plus 1 pangkat 3 itu sama dengan integral e pangkat x-nya tetap ya, e pangkat x plus 1 itu adalah u, jadi u pangkat 3. Nah, dx-nya itu diganti dengan 1 per e pangkat x du. E pangkat s habis, coret, jadi sisanya integral u pangkat 3 du, karena kali 1 kan nggak ngaruh ya. Nah, integral u pangkat 3 du pakai rumus yang pertama, rumus dasar, jadi 1 per n-nya adalah 3 plus 1, u pangkat 3 plus 1 plus c. Oke, 3 plus 1, 4, jadi 1 per 4, u pangkat 4 ya. Jadi 1/4 u pangkat 4 plus c, u-nya sendiri adalah e pangkat x plus 1. Jadi integral e pangkat x plus 1 pangkat 3 adalah 1/4 e pangkat x plus 1 pangkat 4 plus c. Oke ya, sampai sini gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kamu misalkan mau ngecek nih hasil integral kamu itu udah benar atau belum, itu bisa sih ini kamu turunkan. Ya, ini kamu turunkan hasilnya harus yang di dalam integral ini. Gitu. Nah, ini turunannya kalau mau diturunkan, turunan yang di atas ini itu adalah 1/4 tetap. Nah, kalau turunan kan pangkat ini turun dulu ya, 4. Terus pangkat x-nya pangkatnya berkurang 1 ya. Saya katakan bahwa kalau turunan pangkatnya berkurang 1, kalau integral pangkatnya nambah 1. Dikali dengan turunan dalam kurung, e pangkat x turunannya tetap e pangkat x. Plus 1 turunannya adalah 0, jadi nggak ditulis. Jadi hasilnya ini 4 bagi 4 habis. Jadi ini benar kan e pangkat x kali e pangkat x plus 1 pangkat 3 nih, betul. Berarti ini kita sudah menemukan hasil integral yang benar. Itu untuk mengecek apakah integral yang kita lakukan udah betul atau belum. Kalau hasil yang kita dapat kita turunkan, hasilnya ini pasti yang di dalam integral ini. Makanya disebut integral itu adalah anti turunan. Gitu. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau misalnya ada soal integral lagi, apa kita juga disuruh untuk pembuktiannya juga? Nggak usah. Itu untuk ngecek aja, nggak usah dibuktikan lagi. Baik, Bu, terima kasih. Misalkan ya nanti kalau ujian ini entah ini UU atau enggak. Kalau misalkan UU kan berarti kalau soal integral gampang ya. Kalau ini kan UU biasanya soalnya pilihan ganda. Misalkan kamu nggak ini sebenarnya saran terakhir, misalkan kamu nggak paham integral tapi kamu lebih bisa turunan, kamu turunin aja semua optionnya gitu kan, mana yang hasilnya sama dengan soal itu kan berarti hasilnya gitu. Kalau kamu misalkan ketemu soal yang mentok gitu, yang mentok kamu nggak bisa mengintegralkannya, kamu coba aja turunin semua pilihan gandanya gitu kan, ternyata dapat yang disoalkan berarti itu jawabannya gitu. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi kita sudah belajar integral tak tentu ya, dengan rumus dasar dan integral substitusi. Nanti untuk latihan minggu depan, ini ya tugas lagi. Seperti biasa, kumpul by email, ke email saya. Untuk soal ini karena kita udah belajar integral yang rumus dasar dan substitusi, saya nggak mengatakan nggak memberi clue khusus ya mana yang harus disesuaikan dengan substitusi, mana yang dengan rumus dasar juga udah bisa gitu ya. Jadi kalian harus yang memutuskan, oh kira-kira kalau ketemu integral seperti ini
ini pakai metode mana gitu, karena nanti minggu depan juga kita akan belajar mengenai integral parsial gitu ya. Karena kalau misalkan ada soal integral, kalian pasti nggak dikasih tahu ini selesaikan dengan metode ini, enggak, tapi kalian yang diminta untuk menganalisa kira-kira kalau bentuk integralnya seperti ini metode mana yang cocok, apakah pakai rumus dasar saja sudah bisa atau harus pakai integral parsial atau harus pakai integral substitusi, atau ada juga namanya substitusi trigono juga ada gitu. Jadi memang soal integral itu perlu analisa ya, perlu analisa kira-kira metode mana yang tepat untuk bisa mendapatkan hasil dari integralnya gitu. Jadi ini saya kasih soal bukan berarti karena ini lagi belajar integral substitusi semuanya harus diselesaikan dengan substitusi, nggak harus ya, itu nggak harus. Ya, gimana? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Sampai sini? Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau cukup, materi kita hari ini selesai ya. Kita hari ini materinya hanya integral substitusi. Ini saya minta kalian on kamera ya, saya mau absen. Oke, ini kalau di sini yang muncul baru Gladys, Dimas, Dian, sama Ovita. Oke, Virial, Query sudah, Amalia, terus ini Firda sudah, Febriana, Ovita sudah. Tapi mati lagi. Ini apa, entah jaringan saya yang nggak stabil atau gimana ya? Kalau Gladys kamu bisa ini enggak print screen, nanti hasil print screen-nya dikirim ke WA saya. Iya, Bu, bisa. Oke, tapi nanti tunggu dulu. Emang kalau di kamu udah semuanya muncul apa sama? Soalnya di saya ini muncul terus tiba-tiba hilang lagi gitu. Tinggal Brian sama Dila. Oke, coba Brian, ada nggak Brian? Brian tolong kameranya di on. Brian sama Dila ya, Dila Nurfadilah. Oke, orangnya yang dipanggil nggak ada apa ya, nggak ada respon, ya udah nggak apa-apa, di print screen sekarang aja, ladies. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih. Nanti tolong dikirim ke saya ya, Gladys, hasil print screen-nya. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini juga kita udah selesai. Jadi saya tutup perkuliahan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.